Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba membahas tentang rotasi benda tegar. Apa itu rotasi benda tegar? Rotasi benda tegar adalah pergerakan suatu benda atau suatu partikel terhadap suatu yang berbentuk lingkaran atau berputar. Contohnya adalah roda, perputaran roda. Kita bisa bayangkan katup udara di sebuah sepeda itu kan berputar, berkeliling. Nah, itu adalah pergerakan. Atau kalian mau berkeliling mengelilingi suatu tempat yang berbentuk lingkaran, misalkan Simpang 5 seperti itu. Jadi berbentuknya lingkaran. Nah, itu adalah rotasi benda tegar. Kita akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana sih pergerakan benda jika melintasi sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Begitu. Oke, sebelumnya kalian sudah paham tentang dulu kalian tentang gerak translasi. Apa itu gerak translasi? Gerak dengan garis lurus gitu. Kalau dulu kalian kenal dengan gerak garis lurus. Jadi misalkan contohnya kalian bergerak dengan lintasan lurus atau benda yang jatuh dari ketinggian, kelapa jatuh dari pohon, itu contoh dari gerak lurus. Nah, di gerak translasi kita kenal ada namanya perpindahan. Nah, perpindahan ini adalah pindahnya dari satu benda ke titik terbarunya atau perpindahan dari titik awal ke titik akhir. Saya kasih contoh saja. Misalkan dari sini kita ke timur 4 km, terus kemudian ke selatan 3 km. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jarak yang kalian tempuh adalah 7 km. Jaraknya 7 km. Sedangkan perpindahan yang kalian tempuh adalah jarak terdekat antara titik awal dan titik akhir. Sehingga ini berbentuk Pitagoras kan. Ini berarti jadi 5 km. Inilah perpindahan. Perpindahannya adalah 5 km. Jadi satuannya adalah meter, menggunakan meter. Oke, lalu kecepatan. Di gerak translasi ada namanya kecepatan. Kecepatan ini kecepatan lambangnya V atau velocity. Kalau kita pengen menghafalkan dengan gampang, yang penting tahu bahasa Inggrisnya ya. Ini kecepatan velocity. Kalau rumusnya V sama dengan S per T. S sendiri adalah perpindahan, jarak, sedangkan T adalah waktu. Ini satuannya meter per sekon. Satuannya meter per sekon. Gitu. Terus kita kenal juga dengan nama percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu akselerasi. Jadi bedanya antara kecepatan dan percepatan, kalau kecepatan itu adalah sesaat. Jadi kecepatan rata-ratanya berapa? Begitu. Kalau percepatan ini perpindahan kecepatan atau perubahan kecepatan. Jadi misalkan kalian jalan, tadinya 5 km per jam, terus menjadi 10 km per jam dalam waktu 2 detik. Berarti kalian mengalami percepatan sebesar 10 dikurangi 5 dibagi 2. Begitu. Jadi 10 ini adalah kecepatan akhirnya, 5 ini adalah kecepatan awalnya, sedangkan 2 ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk berubah. Sehingga percepatannya adalah 5 per 2 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan. Nah, bagaimana dengan gerak rotasi? Gerak rotasi ini yang tadi kita jelaskan secara gerak melingkar adalah ada juga perpindahan. Nah,
Ini adalah gerak rotasi ini nanti perpindahannya nama perpindahan sudut atau lambangnya theta. Ini sama, kalau di sini kita kenal perpindahan ini adalah S, kalau di sini adalah theta ini sama dengan S per R. Apa itu? S ini adalah jarak, sedangkan R adalah jari-jari atau jari-jari roda, karena kita membahas tentang pergerakan melingkar. Terus bagaimana dengan kecepatan di gerak rotasi? Kecepatan pun ada. Kecepatan namanya kecepatan sudut. Kecepatan sudut lambangnya omega. Ini rumusnya adalah omega sama dengan V per R. Sama, ini tadi jarak, lambangnya S per R, kecepatan ini omega ini V per R, sedangkan percepatan sudut, sudut lambangnya adalah alfa. Alfa ini sama, alfa sama dengan A per R, begitu. Jadi sebetulnya ada hubungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Yang pasti kalau gerak translasi itu kan lurus saja, sehingga tidak ada hal lain yang mempengaruhi. Sedangkan gerak rotasi ada hal yang mempengaruhi, yaitu jari-jarinya si lintasan. Ini jari-jari ini, sehingga per R, begitu. Lalu kalau nanti berbicara tentang gayanya, kalau di gerak translasi ada massa. Kita sudah paham massa lambangnya M dengan satuan kilogram. Nah, kalau di gerak rotasi nanti juga ada namanya momen inersia. Momen inersia ini lambangnya I. Rumusnya I sama dengan M dikalikan R kuadrat. M adalah massa, R adalah jari-jari. Begitu. Lanjut. Terus kemudian ada gaya. Kalau di gerak translasi ada gaya dengan lambang F. Rumusnya F sama dengan M kali A. Sedangkan di sini ada momen gaya. Momen gaya ini lambangnya tau, gitu. Ini lambangnya tau dengan rumus sama dengan I dikalikan alfa, alfa, gitu. Jadi tau ini momen inersia dikalikan dengan apa tadi A? Percepatan sudutnya, gitu. Ya, sehingga tau ini juga bisa diartikan sebagai F dikalikan R. Ini rumusnya. Lalu ada lagi, kalau dulu kalian membahas tentang momentum linear, karena ini geraknya linear. Kalau di gerak rotasi nanti ada momentum sudut, begitu, dengan lambang L sama dengan R dikalikan P atau R sama R kali M kali V, gitu. Oke, RP ini adalah momentum linear, sedangkan ini jari-jari massa dikalikan kecepatan. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut lagi. Dadah.